Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita berjumpa lagi dalam acara persekutuan tengah minggu. Kita akan mulai dengan satu pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, tiap hari Tuhan besertaku. Diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama, dikerjakan Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati kami. Sehingga Roh Kudus juga yang akan memimpin kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan, dipermuliakan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang terus bertumbuh iman kami di dalam Kristus Yesus, makin dewasa dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, dan Tuhan dipermuliakan untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4, saya akan membacakan ayat 1, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kita akan bersama merenungkan sebuah tema, jangan tawar hati. Saya akan mengulangi lagi ayat 1 dan ayat 16. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati.
Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita pelajari surat ini, terkenal sebagai surat yang ditulis dengan tinta air mata. Kenapa saudara? Karena di dalam surat ini diungkapkan banyak sekali pergumulan Paulus di dalam pelayanan yang dilakukannya. Misalnya di dalam 2 Korintus 2 ayat 4, dia mengatakan dalam tulisannya itu, aku menulis kepada kamu, kepada jemaat di Korintus itu, dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Karena memang ada begitu banyak pergumulan penderitaan yang Paulus alami dalam pelayanan itu, khususnya di gereja Korintus. Paulus telah bekerja keras di dalam pelayanan. Namun kalau kita baca di dalam surat itu, rupanya ada banyak penentang yang terus berusaha untuk menjatuhkan Paulus dengan berbagai macam tuduhan negatif, fitnahan tentang kerasulannya, sehingga sampai Paulus dituduh sebagai rasul palsu. Di dalam suratnya ini, Rasul Paulus berusaha menjelaskan tentang motivasi pelayanannya. Coba kita bayangkan saudara, rasul yang besar itu, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci Alkitab ini, 27 kitab di dalam perjanjian baru, 13 kitab itu ditulis oleh Paulus. Namun kalau kita perhatikan dengan begitu terbuka, tidak merasa malu atau gengsi, Paulus menceritakan segala pergumulannya kepada jemaat yang dilayani itu. Sampai dikatakan dia menangis, mencucurkan banyak air mata. Dan dikatakan bahwa semua yang diungkapkan oleh Paulus dalam tulisannya itu bukan untuk membuat jemaat menjadi sedih, lalu mengasihani Paulus. Bukan, saudara-saudara. Paulus menuliskan itu dengan tujuan supaya jemaat tahu bahwa betapa besarnya kasih Paulus kepada mereka yang dilayaninya itu. Dan pada bagian yang saya bacakan tadi, 2 Korintus 4 ayat 16, Paulus juga menceritakan bahwa tubuh jasmani Paulus, manusia lahiriah Paulus, sudah mulai merosot, semakin merosot. Artinya semakin ada bagian-bagian tubuh yang rusak. Dan Paulus menyadari bahwa usianya makin tua. Ada gangguan kesehatan di dalam tubuhnya. Namun yang menarik, di dalam segala kondisi yang sulit yang dialami oleh Paulus, Paulus menyatakan, kami tidak tawar hati. Di dalam terjemahan lain dikatakan, kami tidak putus asa. We do not lose heart. Dan Paulus tetap setia kepada Tuhan dan kepada panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saudara, mengapa bisa demikian? Bukankah biasanya segala macam kesulitan, penderitaan bisa membuat siapapun orangnya, siapapun kita, bisa menjadi tawar hati. Kita bisa kecewa, bisa membuat kita kehilangan semangat hidup, patah semangat, kehilangan pengharapan, dan akhirnya bisa putus asa. Seperti pada masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita perhatikan dan kita alami dalam tahun ini, tahun 2020 ini, telah terjadi masa krisis akibat daripada pandemi COVID-19. Semua orang, kita semua sedang mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Dan menurut berita dan realita yang terjadi, sudah ada banyak perusahaan besar yang bangkrut. Banyak pabrik yang sudah tidak produksi lagi.
bahkan ditutup, dijual. Bahkan ada yang harus membayar banyak hutang dan sebagainya. Saudara, akibat dampak pandemi COVID-19 itu, berbagai sektor perusahaan besar mengalami kegoncangan yang berat. Sektor pariwisata, biro travel, hotel, sepi. Bahkan banyak hotel yang mulai ditawarkan untuk dijual. Sehingga kita tahu banyak karyawan yang dirumahkan, diberhentikan. Sehingga telah terjadi banyak perubahan, goncangan. Goncangan masalah sosial ekonomi. Goncangan masalah kesehatan, terutama para lansia. Ada ketegangan masalah dalam relasi di dalam keluarga. Ketegangan dalam tugas pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai guru, banyak perubahan terjadi. Sebagai siswa, sebagai murid, banyak terjadi. Sebagai tim medis, para dokter, para medis dan sebagainya, mengalami banyak sekali perubahan yang harus mereka hadapi pada masa pandemi ini. Yang jelas, dalam kondisi seperti itu, ada banyak orang yang menjadi tawar hati, hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan sekarang banyak orang curiga. Kalau biasanya dulu didatangi oleh orang banyak senang, sekarang curiga. Kenapa? Jangan-jangan nanti bawa virus. Ya. Banyak orang takut akan hari esok. Kenapa, saudara? Bertanya sampai kapan dampak pandemi ini akan berakhir? Belum ada yang tahu dengan persis. Kapan vaksin antivirus yang pas bisa ditemukan? Juga belum jelas. Belum jelas. Kita tetap perlu waspada berarti. Waspada di dalam kita menjalani masa new normal ini dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, harus jaga jarak dan sebagainya. Terutama kita harus waspada di dalam menjaga hati kita. Hati kita ini pusat pikiran, perasaan, bahkan tindakan kita. Jaga hati dalam menjalani perubahan dan goncangan tatanan kehidupan ini. Dan kita mau belajar dari Paulus yang tidak tawar hati di dalam menghadapi dan menjalani segala kesulitan, penderitaan di dalam hidupnya. Saudara, memang situasi kondisinya berbeda. Zamannya juga berbeda dengan kita saat ini. Namun saudara, yang namanya kesulitan, penderitaan kapanpun itu sama sifatnya. Bisa membuat siapapun bukan hanya menderita, tapi bisa menjadi tawar hati. Tawar hati. Ini Paulus di tengah segala tantangan, kesulitan dan penderitaannya. Paulus berani mengungkapkan, kami tidak tawar hati. Kenapa bisa demikian? Nah, kita mau belajar. Ada 2 poin yang kita mau belajar di sini. Yang pertama adalah Paulus tidak tawar hati ketika dia memandang bahwa hidup dan pelayanan yang diterimanya itu adalah kemurahan Allah. Dia katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah. Terjemahan lain mengatakan, oleh belas kasihan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, pernyataan Paulus oleh kemurahan Allah ini mengandung arti. Mengandung arti apa, saudara? Paulus itu sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Paulus sadar bahwa masih punya kesempatan untuk hidup. Itu adalah pemberian Allah. Kesempatan untuk bisa melayani, untuk bekerja, itu adalah kepercayaan dari Allah. Pemahaman seperti itulah yang telah membuat Paulus tidak tawar hati bagaimanapun kondisi kehidupan dan pelayanan yang dialaminya itu. Dan Paulus, dia mengakui di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 kalau kita perhatikan, bahwa dirinya
Diri Paulus itu hanya bagaikan bejana tanah liat yang menggambarkan tubuh yang berdosa, tubuh yang kotor, yang rapuh, yang mudah rusak, bahkan tubuh yang tidak berharga, tidak layak. Namun Allah telah berkenan memilih dia, memakai dia, sehingga nyatalah, kata Paulus, kekuatan yang berlimpah-limpah untuk dia bisa hidup, bisa bekerja, bisa melayani, bisa menanggung berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Kekuatannya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Allah, pemberian Allah, belas kasihan Allah. Saudara, inilah kunci rahasia kekuatan Paulus di dalam dia menghadapi dan menjalani kesulitan dan penderitaannya itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita memandang kehidupan dan pekerjaan atau pelayanan kita selama ini? Itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya yang harus kita jalani. Saudara, ketika kita memiliki pandangan seperti Paulus, bahwa semua itu adalah kemurahan Allah, maka kalau sampai saat ini kita masih bisa hidup dengan segala apa yang ada pada kita, bahkan kita masih bisa bekerja, bisa melayani, bagaimanapun kondisinya, itu sebenarnya semata-mata adalah oleh karena kemurahan Allah, pemberian Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita memuliakan Dia. Seperti yang ditegaskan oleh Paulus di dalam surat Roma 11 ayat 36. Dituliskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh kemurahan Allah. Ini yang membuat Paulus menjadi kuat dan tidak tawar hati. Yang kedua, saudara, dalam kondisi yang bagaimanapun, Paulus tidak tawar hati ketika dia memandang bahwa kehidupan di dunia, termasuk pelayanan, pekerjaan yang harus dia lakukan, itu hanya sebagai penugasan yang sementara dari Allah. Yang kedua, saudara, di dalam kondisi yang bagaimanapun, Paulus tidak tawar hati ketika Paulus memandang bahwa kehidupan di dunia ini, termasuk di dalamnya segala pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan, itu hanyalah sebagai penugasan yang sementara dari Allah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dituliskan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, inilah pandangan Paulus dalam menjalani waktu yang Tuhan anugerahkan. Saudara, memang waktu atau kesempatan hidup manusia kita di dunia ini hanyalah sementara. Hanya sebentar saja, sangat terbatas. Dengan jelas dalam Mazmur 90 ayat 10. Musa ketika berdoa, dia mengungkapkan di dalam doanya itu, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bahkan hidup manusia itu digambarkan waktunya itu seperti rumput, dan kebanggaannya seperti bunga rumput. Kesempatan waktu manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap, seperti bayangan yang berlalu, seperti mimpi, hanya sementara, hanya sebentar saja, dan cepat berlalu. Ada orang mengatakan, urip ning donya iku mung mampir ngombe. Hidup di dunia ini hanya untuk singgah minum, mampir untuk minum.
bagaikan orang asing, bagaikan peziarah, pendatang, pengunjung, atau musyafir itu. Ini gambaran yang dilukiskan oleh Alkitab juga demikian. Karena segala yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara, yang fana, maka yang menjadi fokus utama bagi tujuan hidup Paulus adalah yang kekal. Yang kekal. Paulus katakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang hanya sementara saja di dunia ini, melainkan yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Saudara, ini bukan berarti bahwa Paulus sedang frustrasi atau kecewa, lalu dia melarikan diri dari segala kenyataan hidup yang sulit dan penuh dengan penderitaan di dunia ini. Bukan, saudara. Namun maksud daripada Paulus, dia tidak mau hidupnya menjadi sia-sia, tidak bermakna, tidak berguna, atau hidup menjadi tawar hati, lalu putus asa hanya karena masalah duniawi yang sifatnya hanya sementara, hanya karena masalah kesulitan, penderitaan, dan kemerosotan fisiknya. Bukan, saudara. Sebaliknya, dengan bangga, Paulus itu berani menghadapi segala macam realita kenyataan yang ada di dunia ini, termasuk dalam segala penderitaan yang dialami, walaupun dia sudah melayani dengan sungguh-sungguh, murni di hadapan Tuhan, dengan satu pemahaman, sebenarnya itu semua penugasan yang sementara dari Allah. Saudara, itulah sebabnya Paulus tidak berpikir negatif dengan segala penderitaan yang harus dialaminya. Walaupun dia sudah setia pada panggilan Allah, berjuang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Dan itu bukan menjadi jaminan bahwa Paulus luput dari segala penderitaan. Semakin dia setia melayani, kalau kita baca baik-baik surat-surat Paulus, semakin banyak sekali penderitaan yang harus dia alami. Dan di dalam menjelaskan tentang berbagai penderitaan di dunia itu, Paulus dia mengatakan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sepertinya orang kecewa dengan hidupnya. Bukan. Paulus menulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di dalam surat yang lainnya Paulus menuliskan, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kepada kita itu artinya bukan hanya Paulus, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Kepada kita semua. Dan ayat yang sangat terkenal dan banyak dikenal adalah Roma 8 ayat 28. Paulus mengungkapkan satu keyakinan iman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, segala sesuatu tidak dijelaskan apa. Mungkin saja juga termasuk hal yang tidak kita harapkan. Sakit misalnya. Atau segala sesuatu yang tidak kita harapkan yang lainnya. Yang dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, inilah makna penderitaan yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Saudara, selama hidup di dunia ini, siapapun kita memang tidak akan luput dari yang namanya penderitaan. Namun kita diingatkan bahwa di dalam penderitaan sekalipun ada Allah. Allah yang hadir, Allah yang turut merasakan penderitaan kita. Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Sehingga saudara, bagi kita penderitaan itu menjadi semacam alat. Alat di tangan Allah untuk membentuk iman kita. Untuk terus mendewasakan iman kita. Untuk terus memurnikan iman kita melalui segala penderitaan yang
Allah izinkan terjadi yang kita alami. Itulah sebabnya Paulus menyatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, the inward man is being renewed day by day. Ini menunjukkan ada peran, yaitu peran Roh Kudus sebagai penolong kita, sebagai sang penghibur, converter itu, yang terus menghibur, yang terus berkarya, memperbarui batin kita, orang yang percaya kepada Kristus. Dan ini juga menunjukkan bahwa Paulus adalah orang yang senantiasa memelihara, menjaga persekutuan pribadinya, relasi hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dia merasakan pembaharuan Roh Kudus itu dari sehari ke sehari, tiap hari mengalami pembaharuan dari Roh Kudus. Ini sangat penting bagi kita juga. Namun apakah kita juga senantiasa menjaga, memelihara persekutuan pribadi kita dengan Tuhan melalui waktu teduh kita misalnya? Saudara, saya mendapat kabar dari teman. Ada berita duka, yaitu seorang tokoh, seorang teolog, penulis buku Kristen yang terkenal, ya, J.I. Packer itu. Dia wafat dalam usia 93 tahun, 18 Juli kemarin itu, ya. Dia menulis banyak buku, beberapa buku, antara lain buku yang sangat terkenal, yang sangat menjadi inspirasi bagi banyak orang Kristen. Judulnya adalah Knowing God, mengenal Allah. Sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan buku ini menjadi berkat bagi banyak orang Kristen. Di buku itu diungkapkan, Packer mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengenal Allah memiliki energi yang besar untuk Allah. Orang-orang yang mengenal Allah memiliki pemikiran besar tentang Allah, serta menunjukkan keberanian yang besar bagi Allah. Orang yang mengenal Allah memiliki kepuasan, kebahagiaan yang besar di dalam Allah. Hidup kekal yang dikaruniakan melalui Yesus Kristus. Pengenalan akan Allah telah membuat kehidupan ini menjadi berharga. Itulah yang diungkapkan di dalam bagian tulisan daripada Packer ini. Dan Paulus adalah salah satu orang yang disebut orang yang mengenal Allah. Dan Paulus mengingatkan melalui surat yang kita baca ini. Ingatlah bahwa kesempatan hidup, kesempatan kita untuk bekerja, untuk kita bisa melayani, sebenarnya merupakan penugasan yang sifatnya hanya sementara saja dari Allah. Sehingga satu saat, kapan kita tidak tahu persisnya, dan katakan masalah usia, ya, kesempatan hidup itu bukan hanya masalah usia. Kita bisa buktikan sendiri, ya. Memang tugas kita di dunia ini akan berhenti, akan selesai. Karena itu mari kita nikmati, kita syukuri, kita jalani dengan rasa syukur bahwa itu kemurahan Allah dalam tugas sementara di dunia ini, dengan tidak tawar hati. Tetapi dengan sebuah tekad dan semangat seperti Paulus. Di dalam salah satu bagian tulisannya di Filipi 1 ayat 20-22, Paulus menuliskan, menegaskan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku harus bekerja memberi buah. Ada buah roh yang menyatakan kasih, sukacita, dan seterusnya itu. Paulus tidak takut menderita. Paulus tidak takut mati. Paulus takutnya kalau hidupnya sampai tidak memuliakan Kristus. Sebagai orang-orang
tebusan Kristus, milik Kristus, mari kita juga memiliki pandangan seperti teladan yang sudah diberikan oleh Paulus bagi kita. Hidup ini adalah kemurahan Allah. Hidup ini hanyalah penugasan yang sementara dari Allah. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik dari firman-Mu atau penyampai firman Tuhan saja, namun Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara, sampai jumpa lagi di dalam PTM pada hari Kamis-Kamis mendatang lagi. Tuhan memberkati kita semua.